Gak ada yang jawab ini. Waalaikumsalam, Pak. Oke, oke, kedengeran. Jadi kalau kedengeran, kita mulai saja pertemuan pada hari ini. Sehat, nah, moga-moga kondisinya sehat semua ya. Nah, tadi sudah kita mempelajari tentang das dan membatasi das. Kemarin sudah dijelaskan terkait dengan daerah aliran sungai. Ah, hasilnya variasinya lumayan banyak. Ini yang contoh-contoh aja hasilnya tadi. Jadi ini soalnya kayak gini ya. Soalnya kayak gini. Ini batas dasnya. Kita yang pertama kalau mau membatasi das kita harus mencari puncak-puncak pegunungan terlebih dahulu. Jadi kalau kita melihat peta topografi itu ada yang namanya igir, ada yang namanya lembah. Nah, yang warna biru ini, birunya tak perbesar. Warna biru ini adalah sungainya. Jadi yang ini adalah sungainya. Ini kita lihat di sini ya. Ini adalah sungainya. Makanya di kanan kirinya dia kalau kita lihat itu ada semacam bentuknya kayak bentuk V terbalik gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari arah sungainya itu kan ada bentuk yang kayak gini nih. Ini kayak bentuk V terbalik gini ya. Ini juga ada bentuk V terbalik. Ada V terbalik nih. Kalau kita lihat di kanan kiri sungai itu ada kayak bentuk V terbalik. Itu adalah lembah sungai. Nah, bedanya dengan igir, kalau igir itu dia bentuknya berlawanannya. Jadi kalau tadi V terbalik tadi ada lembah sungai, kalau igir itu dia bentuknya bentuk V kayak gini. Ini adalah, oh sorry, warna mungkin tak ganti saja. Kalau igir itu dia bentuknya eh, kebalikannya tadi dari sama kayak huruf V biasa. Ini kalau kita lihat dari outlet sungainya. Ini adalah igir. Nah, pertama-tama kita adalah mengidentifikasi kalau mau membatasi das ya, mengidentifikasi igir-igirnya itu di mana dulu. Batasi igir-igirnya di mana dulu. Nah, PowerPoint-nya langsung aja. Oke, shape gitu. Masukkan apa ini bentuknya. Oke, pakai ini saja. eh Apa ya? Silang saja semana silang, tombol silang mana? Atau lingkaran aja lah. Oke, ini kalau kita lihat di sini ada ikir gitu ya. Warnanya saya ganti aja dulu. Warna dot merah. Ini kalau kita lihat di sini ada ikir, kemudian di sini ada ikir, ada lagi ikirnya di mana ini? Ini di sini. Jadi beda ya lembah sama ikir ya. Ini ada puncak-puncak ini adalah ikirnya. Artinya dia adalah lereng-lereng perbukitan gitu ya. Nah, kalau ada lereng perbukitan, nah ini lihat dulu nih, ini di sini ya. Ini terus ini juga ada di sini. Di sini juga kita lihat di sini ada semacam kontur yang dia melingkar bentuknya. Kontur yang bentuknya itu melingkar kalau kita lihat di sini. Oke, salah. Di sini ada bentuk kontur melingkar di bagian yang ada igir-igirnya ini. Kita lihat yang pas di bagian, nah ini yang pas yang tanda merah ini ada kontur yang melingkar. Ini adalah puncak-puncak dari pegunungan atau perbukitan. Nah, pertama kita harus mengidentifikasi puncak-puncaknya dulu. Jadi di sini, kemudian juga di sini kayaknya ada ini kayaknya ada di sini puncaknya. Kemudian ini tadi kalau yang igir tadi lereng-lereng perbukitan yang dia pas apa ya? Pas di antara dua puncak itu ada kelihatan ada batas-batasnya yang kita bisa cek di sini. Cek di peta topografinya di sini, di sini. Kemudian yang ini tadi bentuk V tadi kita lihat di sini juga ada. Ini adalah yang namanya igir. Beda dengan lembah ya. Kalau lembah adalah yang tadi bentuknya V terbalik tadi Kak, di kanan kiri sungai. Nah, kita lihat ya di mana lokasi-lokasinya. Nah, ini kayak gini, ini kayak gini. Ini juga ada igirnya. Ya, jadi paling gampang adalah mencari yang bentuknya V kayak gini di antara kontur garis kontur topografi. Ini di sini, di sini. Kemudian setelah ditandai gitu ya, kita lihat di sini ada outletnya. Outletnya itu di sini. Jadi kalau membatasi das, pas kita lihat tentukan dulu outletnya. Kalau outletnya ada tanda outletnya di sini ya kita batasi sampai sini. Tapi kalau ini di sini ada outletnya kita batasi sampai sini. Nah kemudian dari sini kita tinggal tarik garis pensilnya kayaknya kurang pas. Ini mungkin insert shape. Ini kita tinggal tarik garis yang menghubungkan ini kayak kerjaannya anak PAUD gitu ya. Narik garis.
yang menghubungkan titik-titik itu. Nah, ini adalah cara yang tepat untuk membatasi das. Warnanya, outline-nya dipertebal. Ini adalah hasilnya kayak gini. Ini mungkin nggak begitu pas gitu ya, karena pakai mouse itu agak susah untuk mengepaskannya. Ini kayaknya yang di bawah sini ini kurang satu kayaknya ini, di bawah sini. Ini di bawah sini kurang satu ini, harusnya agak ke sini. Nah, ini di sini karena dia ada bentuk V di sini ya. Ini kalau kita lihat di sini. Nah, kalau kita lihat ini ada eh, ya mungkin kayak gini loh malah lebih pas. Ya, ya. Nah, kalau kita lihat, kita imajinasikan gitu ya. Ada air misalnya. Ada air, kalau jatuh misalnya di sini, ini kan dia jatuh dari puncak di sini, di selatan ini. Kalau jatuh dari puncak, dia akan mengalir ke sana, ya kan? Mengalir ke sana, ke sungainya. Masuk ke sistem sungai sampai ke outlet. Ada lagi misalnya, copy, V lagi, yang kalau jatuh di mana ini ya? Di sebelah sini. Di sebelah sini dia akan di alur sungai ke bawah sini, ya kan? Ada lagi misalnya, kalau yang di sini nih, ini misalnya, ini agak kurang sedikit. Nah, ini kalau ini jatuh, air hujan jatuh, ngalir kemana? Ke sana kan? Nah, ke arah sungainya kan? Nah, kita lihat. Nah, tapi kalau yang jatuh itu dia di luar dari das ini, misalnya di sini nih, yang panah ke bawah ini. Kalau kita lihat, ini ada hujan. Nah, ini hujannya akan ngalir turun ke bawah. Nah, turun ke bawah kemana? Ke luar dari das. Jadi das ini benar-benar membatasi kalau hujan itu jatuh, eh, air itu akan mengalir kemana. Kalau jatuhnya ke sini, kalau jatuhnya yang di pas di sebelah kanan ini ya, dia akan mengalir ke bawah lagi. Ini adalah puncak-puncaknya. Jadi kalau kita bayangkan ini adalah puncak pegunungan itu ya, warnanya yang garis merah ini. Nah, ini kalau hujan yang misalnya yang di sebelah kanan ini hujan, dia akan jatuh ke lereng sebelah sananya lagi. Nah, yang di dalam das ini dia akan mengalir jadi satu sampai ke outletnya nanti. Sampai ke outlet yang panah warna biru ini. Nah, ini kalau yang hasilnya yang benar kayak gini. Nah, ini macam-macam ini hasilnya. Ini yang Mbak Aldina ini ya. Mbak Aldina bentuknya langsung kotak semuanya kayak gini. Jadi kalau kita bayangkan pakai panah tadi, yang paling gampang. Jadi kalau hujan misalnya, kemudian dia jatuh di, mungkin panahnya kurang gede ini. Sebentar, shape outline-nya mungkin diperbesar. Mana ya? Iya. Nah, kalau hujan misalnya, ini kalau kita bayangkan hujan, ini adalah sungai, ini ada puncak-puncak perbukitan. Nah, ini kalau ini jatuh hujannya di sini hujannya misalnya, dia kan tidak akan sampai ke outlet ini, tapi dia akan mengalir sampai ke sana. Contoh pertama. Ada lagi mungkin yang di bawah ini misalnya, yang di bawah ini sebelah sini. Nah, ini kalau hujan dia juga akan ngalirnya ke sini, ikuti tegak lurus kontur gitu ya. Tegak lurus kontur dia akan ikuti arahnya alirnya ke sana. Tidak ke outlet yang ini, tidak ke titik merah ini. Mbak Aldina. Nah, ini terus ada lagi Mbak Rasida. Ini batasnya yang mana dasnya? Oh, yang kuning kayaknya deh. Nah, kalau ini kita lihat di sini, ini ada igirnya ini yang ini nih, yang ini kelihatan huruf V kan. Nah, kalau hujan ini masih jatuh di sini, dia akan tetap yang ikuti kontur itu turun ke bawah, ke sungainya ke sana. Jadi ini masih di dalam das yang di luar warna kuning ini. Nah, kemudian yang contoh lain yang di luar ini warna kuning yang das ini ya. Ini misalnya kalau ada hujan di sini, kita bayangkan jatuhnya kemana? Ini kita tarik garis tegak lurus. Nah, di sini masih dalam masuk ke das yang sana. Jadi dasnya ada dua di sini. Kalau yang ini di utaranya didelineasi juga. Kalau hujan dia akan jatuh ke das yang sana. Kalau yang di selatannya kita bayangkan di sini juga hujan gitu ya. Di sini juga hujan, jatuhnya mana? Jatuhnya akan kita ambil tegak lurus garis kontur, jatuhnya akan ke sungai yang ini. Jadi batasnya yang pas mungkin adalah kita tarik garis lagi, kita bayangkan kalau hujan itu airnya ngalir kemana gitu ya. Mungkin batasnya yang pas mungkin kalau tadi mungkin di sini gitu dia ngalir ke sana, di sini dia ngalir kalau di yang utara dia ngalir ke utara, yang selatan ini dia ngalir ke selatan. Artinya batasnya itu ya kira-kira antara dua panah ini kayak gitu. Ini Mbak Rasida. Terus ada lagi ya Mas Reza kayaknya sudah hampir pas, cuma di outletnya aja ini, outletnya. Jadi kalau narik garis batas das, titik luarnya ini adalah outletnya ini, yang warna biru ini.
ini adalah outletnya dalam, karena ini sudah ditandai gitu ya, ada outletnya di sini. Jadi kalau mungkin outletnya di selatan gitu ya, outletnya di selatan lagi di sebelah sana gitu masih tinggal perpanjang saja garis warna birunya. Tapi kalau ini pas outletnya di sini, makanya garis konturnya nanti bertemunya di sini nih, apa garis batas dasnya. Tapi ini sudah hampir benar ini. Ini pas di sini. Jadi kalau hujan di sini ya, hujan di sini dia ngalir ke geser. Eh, panah mati mana tadi? Nah, kalau ini dia hujan, dia tetap ambil tegak lurus kontur, dia akan ngalir ke selatan. Tapi kalau ada di utaranya das ini hujan misalnya, ya, utaranya itu hujan, ambil kontur tegak lurus, dia akan kira-kira jatuh ke das di luar das yang dia ada di sebelah kanannya itu, di sebelah kanan dasnya. Oke, Mas Rizal udah hampir benar ini. Ada lagi ini siapa? Mbak Zahra. Mbak Zahra, oh ini ya tadi penjelasan yang tadi sama sebenarnya. Kalau yang ini eh, kurang ke kurang melebar ke samping. Jadi kalau di sini ini kalau ini hujan, ini ambil tegak lurus, dia akan ngalir ke sana. Jadi dia masih di dalam das yang sebelah sini. Tapi kalau di sini, misal kita bayangkan di sini ya, ini kita ambil, bayangkan di sini hujan, airnya ngalir kemana, kita lihat ambil tegak lurus konturnya, dia ngalir ke selatannya. Jadi kalau ini ke utara, ini ke selatan. Jadi batasnya yang pas adalah di pertemuan antara dua panah ini. Nah, kita tarik, bisa kelihatan bentuknya V, nah itu adalah batas dasnya. Ini Mbak Zahra. Terus ada lagi Mas Rahmadi. Oke, ini juga hampir benar sih. Tapi kalau kita lihat yang di hulunya, bagian eh, timurnya ini ya, ini kalau kita bayangkan ini hujan gitu ya. Puncaknya yang warna lingkaran ini ada puncak pegunungan. Kebayangkan ini hujan, dia akan tidak akan masuk ke dalam das. Jadi dia akan keluar das. Jadi batas yang pas adalah sini puncaknya ini, titik puncaknya ini. Kalau dia hujan, bertegak lurus dia akan ngalir ke selatan. Jadi batasnya adalah di sini, Mas Ramadi. Mbak Huaida, ini kok ada love-nya ini. Di sini ada love-nya ini. Ada gambar love-nya juga ini. Nah, ini kalau outletnya di sini, pas di sini, nah, mungkin bisa dibuat das yang kecil kayak gini. Ini batas outlet satu. Di sini ada outlet dua, mungkin di sini bisa dibuat eh, das lagi. Nah, ini outlet ketiga kayak gitu. Tapi kalau yang diminta ini outletnya hanya di sebelah sini saja. Jadi satu satuan besar ini. Nah, kayak gitu. Oke, lanjut lagi. Siapa tadi? Ini dia Arisma, Mbak Dia Arisma. Oke, sudah benar. Cuma yang bagian selatannya ini, bagian selatannya kalau dia hujan, dia ngalirnya keluar das ini. Nah, jadi kurang ke utara. Oh, yang utaranya juga ini, yang sebelah utara dasnya ini kalau di sini hujan, dia masih batasnya masih ke ambil garis tegak lurus gitu ya. Dia akan jatuh, airnya itu akan jatuh ke selatan. Jadi kurang ke utara juga. Ada lagi Mbak Aisyah, oke sih, hampir ya hampir hampir benar. Tapi kalau yang cuma tinggal di sini nih, ya bagian puncak ini kalau ini hujan, kita bayangkan ini hujan ya, dia akan ngambil air itu akan mengalir tegak lurus kontur ke selatan. Nah, kayak gini. Jadi ini masih termasuk. Ini kurang ke utara sedikit. Nah, ini kalau hujan dia akan ngalir ke selatan. Nah, yang utaranya oke, yang tapi kalau kita lihat di sini, ini kalau hujan dia juga akan ngalir tegak lurus ke selatan. Mana lagi? Oke, ini sudah tinggal outletnya. Jadi narik garisnya nanti sampai outlet. Kalau ini sampai ke apa? Selatan lagi gitu ya. Pas nariknya nanti sampai outlet sini. Jadi mana ini pensilnya ini? Insert shapes. Ah, sorry. Insert shape. Jadi kalau narik garis di outletnya ini mungkin ini yang kayak ini ke sana gitu ya. Ke sana jadi kelihatan warnanya. Nah, ini outletnya yang pas ini di sini, kemudian yang di sini ini agak ke sini sedikit. Ya, kayak gitu. Nah, kayak gini. Mungkin kayak gini, sekitar kayak gini bentuknya. Jadi agak melengkung sedikit di sini. Nah, enggak, ini adalah hasil yang tadi sebagian, oh masih ada satu lagi. Oke, ya hampir sama dengan yang lain. Ini benar panahnya ngalirnya ke sana, tapi yang di sini belum diperhatikan ini yang apa? Yang di selatan sama utara yang di luar garis biru ini dia masih
Gambar garisnya itu harusnya kalau ada air hujan ini airnya akan tetap masih masih akan mengalir ke sungainya. Jadi ini masih batasnya masih agak ke selatan lagi. Oke, itu hanya sebagian yang saya komen. Mungkin sampai sini ada pertanyaan mungkin membatasi das. Itu cara membatasi das ya. Sebelum kita masuk lebih detail ke das, sistem das, itu adalah cara untuk membatasi das. Oke, seperti apa ini partisipannya? Partisipannya ada 71. Oke. Mungkin kita mulai dengan apa? Pooling. Apa ya? Hmm, masih semangat tadi membatasi das tadi. Oh, salah ketik. Masih malah jadi mesai. Masih. eh, Oke, yang kayaknya apa ya? Open pool aja. Sistem application is will include by meeting. Oke. Masih semangat. Oke, sebenarnya kalau hidrologi itu serunya kayak kalau apa ya? Lebih ke praktek gitu ya. Jadi kan sebenarnya prakteknya itu banyak. Jadi moga-moga yang tadi eh, beda jauh dengan teman-temannya, moga-moga tidak patah semangat gitu ya. Sebenarnya ini asik membatasi das itu kita cuma gambar-gambar gitu ya. Gambar-gambar menentukan batas yang pas itu di mana. Ini sebenarnya asik lagi, apalagi kalau besok sudah 3D gitu ya. Narik garis 3D lebih mudah lagi. Kalau pakai kontur ini masih susah kalau kita belum terbiasa mengamati kontur. Oke, lanjut lagi ke materinya. Sebentar, tak buka materinya. Materinya mana ini? Hidrologi, gel, kita buka materinya. Oke, sebentar kayaknya sistemnya mati deh. Oh, oke, enggak. Oke, sudah berhasil loading. Mana materinya? Kita buka bahan paparan minggu ke-7. Oke, masih semangat 62 orang. Kita close saja poolnya. Oke, ini save. Cancel. Save resultnya. Apa ini save resultnya? Pooling hidrologi. Bisa cek siapa saja yang... tapi kayaknya semuanya semangat. Jadi nggak perlu ditanya yang tidak semangat siapa. Sip. Oke, semuanya semangat ternyata. Ya, sip. Kita close saja poolnya. Jadi hidrologi minggu 7, minggu terakhir dengan saya ya, sebelum UTS. Ya, peraturan seperti biasa untuk mahasiswa yang mengikuti hidrologi GEL 1201 tahun ajaran 2020-2021. Jadi spesial ini, edisi spesial. Oke, next lagi. Jadi masih tetap potamologi, data aliran. Nah, sekarang kita belajar penyajiannya dan juga terkait dengan das tadi. Penyajian data aliran dan juga das. Ini kemarin kita sudah ngitung debit ya, hitung debit. Nah, debit ini disajikan dalam bentuk apa? Kan kita tidak mungkin bentuknya tabel saja gitu kan. Atau mungkin bentuknya angka saja. Ini kalau karena kalau kita ngitung debit gitu ya, itu kan kita ngitungnya terus-menerus. Jadi jangan ibaratkan kita cuma ngukur satu kali, kemudian ini kayaknya gambar saya putus-putus ya. Hmm, moga-moga masih bisa jalan. Oke, kita ulangi. Jadi ibaratnya gini ya, tidak jangan dibayangkan kita cuma ngukur satu kali kemudian sudah gitu ya. Debit itu adalah data yang continuous. Artinya sungai karena sungai itu ngalir sepanjang waktu, kecuali kalau sungainya musim kemarau kering gitu ya. Kalau sungai mengalir sepanjang waktu itu akan ada data seriesnya, time series. Nah, time series debit atau data seri debit gitu ya. Nah, bentuknya seperti apa? Nah, bentuknya adalah kalau kita buka ini sebentar saya close lagi. Don't save. Bentuknya adalah kayak gini. Jadi namanya tadi yang time series tadi, data sungai tadi, itu namanya adalah hidrograf. Namanya hidrograf. Jadi hidro air, graf adalah grafik. Grafik yang menunjukkan terkait dengan air gitu ya. Nah, terkait dengan air itu apa saja? Bisa tinggi muka air sungai.
atau langsung debit, kemarin sudah ngukur debit, bisa juga ngukur tinggi muka airnya ataupun juga sedimennya. Jadi muatan sedimennya sungai. Sungai itu punya sedimen. Jadi kalau sungainya keruh gitu ya, itu artinya sedimennya banyak. Tapi kalau sungainya jernih, itu sedimennya sedikit. Nah, kalau kita saring gitu sedimennya kan pasti akan ada apanya? Akan ada sedimennya gitu, endapan dari endapan tanah gitu ya. Nah, itu adalah sedimennya. Ataupun juga data yang terkait hidrograf tadi, contoh lain adalah data debit banjir. Debit banjir atau flood hidrograf. Nah, bedanya apa? Nah, yang pertama adalah tinggi muka air sungai atau stage hidrograf, stage tinggi muka air. Jadi kalau ini diukurnya pakai tinggi muka air gitu ya, pakai pelskal. Kemarin sudah belajar terkait dengan pengukuran, pakai penggaris kayak macam penggaris kayak gitu di pinggir sungai, diukur tinggi muka airnya. Itu adalah tinggi muka air sungai. Jadi kalau biasanya sih kalau di berita-berita itu kan kalau mau banjir Jakarta itu ya ada tinggi muka air di Katulampa berapa ketinggiannya itu berapa senti gitu ya. Nah, ini sudah mendekat banjir gitu misalnya. Tapi ada juga yang hitung langsung debitnya berapa kubik per detik gitu ya. Misalnya berapa puluh kubik per detik. Ada juga yang kayak gitu. Ada juga kalau yang sedimen ya tinggal ini saja sedimen itu berapa kilo misalnya per satuan waktu, berapa kilo per hari gitu ya. Itu mungkin. Terus ada juga yang debit banjir. Nah, debit banjir ini khusus nanti kita pelajari. Debit banjir itu khusus. Nah, ini contoh gambarnya hidrograf. Hidrograf ada yang namanya stage hidrograf. Jadi hidrograf tinggi muka air stage, eh, ketinggian gitu ya, level gitu, stage hidrograf. Jadi kalau yang hampir sama sebenarnya antara stage dengan yang lain kalau dilihat cuma dari grafik kayak gini ya. Ini juga ada yang namanya ada yang datar kayak gini terus tiba-tiba naik, terus tiba-tiba turun lagi. Yang bawah ini juga sama, yang sedimen itu juga naik, terus tiba-tiba turun lagi. Yang flat ini juga naik, tiba-tiba turun lagi gitu ya. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah sumbu Y-nya ini, sumbu vertikalnya. Yang ini adalah tinggi muka air atau TMA. Kita sebut dengan singkatannya tinggi muka air TMA, tinggi muka air TMA. Jadi kalau ini cuma tinggian air saja, bukan debitnya. Kita masih kalau mau menghitung debitnya harus dikonversi lagi menjadi discharge atau debit hidrograf. Jadi ini cuma ketinggiannya saja. Nah, yang sebelah kanan ini adalah debit hidrograf, discharge hidrograf, data debit. Simbolnya Ki, kalau masih ingat. Ki itu untuk debit. Nah, kalau debit dia punya series yang panjang gitu ya. 1 tahun, ataupun juga misalnya debit bulanan, ataupun juga harian. Dalam 1 hari ada naik turunnya, bulanan ada, tahunan pasti ada juga naik turunnya. Ini disebut dengan yang namanya discharge hidrograf. Nah, ini Ki debit. Nah, kalau sedimen apa? Ki S. Debit sedimen. S-nya sedimen gitu ya. Sedimen juga sama, cuma satuannya berbeda. Ini grafiknya sama semua, satuannya berbeda. Debit tadi meter kubik gitu ya. Nah, kalau sedimen ya sedimen ya berapa kilo sedimen misalnya atau berapa ton misalnya. Berapa ton sedimen per tahun misalnya. Ini adalah sedimen. Ada yang namanya debit banjir. Nah, kalau debit banjir ini khusus. Jadi kalau kita lihat di gambar ini ya, itu cuma lengkung gitu aja. Jadi ini sebelum hujan dia masih datar gitu ya. Kalau flood hidrograf ini debit banjir. Sebelum hujan masih datar, kemudian naik gitu ya. Naik itu artinya hujannya sudah datang, sudah turun dan menjadi aliran. Naik sampai ada puncaknya, kemudian dia turun lagi. Artinya sudah berhenti hujannya, debitnya turun lagi. Nah, ini yang stage-nya juga sama sebenarnya. Ini hujan, ini sebelum hujan, yang kemudian hujan naik ke atas, kemudian turun setelah hujan, kemudian datar lagi. Bedanya kalau ini tadi ada flat hidrograf sama stage adalah nilai satuannya Ki sama TMA. Itu bedanya cuma itu. Nah, dari stage hidrograf bisa dikonversi jadi misalnya kalau ini sama kan, ini bisa dikonversi jadi yang namanya flat hidrograf. Nah, ada konversinya nanti kalau kita tahu tinggi airnya berapa kan kita bisa ngukur sebenarnya volume air kan dari tadi luas penampangnya. Luas penampang kan misalnya panjang kalau luas alas kali tinggi, ibaratnya gitu. Jadi 2 dimensi gitu ya. Nah, ibaratnya persegi gitu. Kalau luas penampang, nah tingginya kan akan berbeda-beda. Bisa naik, bisa turun. Nah, makanya dari tinggi ini kita bisa bisa naik, bisa turun gitu ya.
Makanya dari tinggi ini kita bisa estimasi debitnya berapa. Ini karena dia akan ada perbedaan luas penampang. Tapi ini tidak linear. Nah, nanti kita pelajari lagi. Oke, next saja. Nah, ini yang debit discharge hidrograf. Debitnya ini oh ini belum ada waktunya. Jadi ini waktu pertama sampai waktu ke 9.000. Entah itu 9.000 itu 9.000 menit, 9.000 detik, nah, tapi hasilnya kayak gini atau 9.000 hari itu hasilnya kayak gini. Kamis kalau ini kita lihat ini April sampai 5 hari gitu ya. 5 hari ada 9.000 data ya tinggal dihitung aja. Kalau yang ini adalah water level, tinggi muka air, stage hydrograph. Data itu dicatat, ada logger ataupun kemarin sudah kita belajar ngukur debit gitu ya, ada yang otomatis, ada yang manual. Nah, ini contohnya kayak gini ya, pencatatannya kayak seismograf gitu ya. Jadi dia ada di pinggir kanan kiri sungai ada bangunan dipasangi pelampung, dipasangi pencatat. Nah, jadi kita bisa mencatat water levelnya, ketinggian muka airnya, stage-nya. Kemudian juga ada yang namanya hidrograf banjir. Nah, hidrograf banjir ini khusus. Hidrograf banjir ini masuk juga ke dalam discharge hidrograf. Jadi salah satu bagian dari discharge hidrograf. Tapi hanya saat untuk kejadian banjir. Jadi hanya pada saat banjir saja. Bentuknya kayak lonceng gitu ya. Nah, ini misalnya, ini yang hidrograf banjir tadi. Nah, hidrograf banjir ini tergantung dari hujannya. Ada kalau misalnya hujannya tunggal gitu ya. Sebentar. Kalau hujannya tunggal, nah hujannya tunggal misalnya, itu nah ini sebelum hujan, kemudian mungkin eh, ada hujan, hujannya cuma satu waktu saja. Jadi disebut hujan efektif tunggal. Air terus naik ke atas, debitnya naik ke atas, kemudian dia hujan berhenti ya. Ini adalah waktu hujan, sorry, kurang lurus ini. Oh, pakai penggaris ini aja. Nah, ini adalah waktu hujannya selesai. Ini waktu awal hujannya di sini. eh, ini naik gitu ya. Nah, setelah hujan selesai dia akan turun ke bawah. Kayak lembah gitu turun ke bawah sampai debitnya normal lagi. Jadi eh, mana pensil ini? Oh, ini aja. Sorry, geser. Nah, jadi ya sungai itu dia debitnya naik turun. Naik turunnya kalau ada hujan tentu saja. Karena kalau ada hujan pas tergantung pada sungainya sendiri. Ada yang naiknya itu cepat, ada yang naiknya lambat. Nah, ada yang debitnya tiba-tiba langsung banjir gitu, jadi banjir bandang gitu ya. Ada yang cuma kalau hujan naik sedikit gitu. Jadi kalau yang naiknya kayak banjir bandang itu biasanya di lereng-lereng pegunungan, ada hujan yang lebat, hujan lokal, air itu akan langsung mengalir ke lereng gitu ya, yang terinfiltrasi kecil, langsung ke lereng, langsung masuk ke aliran sungai. Nah, ini yang berbahaya. Kalau yang kasus yang baru-baru saja ini yang bukan baru-baru saja, tahun kemarin tuh di Sleman gitu ya. Di Sleman itu yang pada susur sungai misalnya, pada susur sungai tiba-tiba kena keseret banjir bandang karena ada hujan yang di hulunya, hujannya lebat, terseret oleh banjir tadi di sekitar kanan kiri sungainya. Kalau ada juga yang hati-hati kalau yang hobinya apa namanya rafting sama apa itu yang namanya pakai pakai pelampung itu ya, susur sungai itu ya, pakai pelampung apa namanya? Lupa. Nah, itu juga sama kalau di daerah hulu itu pas hujan, nah itu harus juga hati-hati. Apa oh tubing. Nah, cave tubing ataupun juga river tubing gitu ya. Ini juga harus hati-hati. Pas hujan, sungainya pas di lereng pegunungan, debitnya bisa tiba-tiba naik dengan signifikan kayak yang sebelah kiri nih. Nah, harus hati-hati. Nah, ada juga yang kalau mungkin pas hujannya sering gitu ya, hari pertama hujan, hari keduanya enggak, hari ketiga hujan. Nah, misal jadi bentuknya hujan efektif ganda. Ada 2 kali kejadian hujan. Nah, kalau 2 kali kejadian hujan, ya ini yang pertama. Sebelum hujan, ini debitnya mulai naik gitu ya, hujan pertama. Hujannya berhenti, debitnya turun lagi. Ini sebelah kanan nih. Kemudian ada hujan kedua yang curah hujannya itu lebih sedikit. Nah, ini dia akan naik lagi, kemudian baru turun lagi. Nah, ini artinya kondisi normal sungainya akan kira-kira ya di sini nih, gitu ya. Ini adalah kondisi normal sungainya. Kalau nggak hujan. Tapi kalau ada hujan, kenaikannya berapa itu bisa dilihat dari grafik eh, flood hidrograph ini, yang di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri. Next lagi. Nah, bagian-bagian hidrograf banjir.
hidrograf banjir ada yang mungkin ada gambarnya nggak ini sih? Oh ya, mungkin definisinya dulu. Ada yang namanya lengkung naik. Kita cari nanti apa itu lengkung naik. Yang jelas ada namanya lengkung naik. Yang naik terus jelas ini pasti ada yang nanti bagian yang naik gitu ya. Lengkung naik adalah bagian yang naik atau kita sebut rising limb. Ada puncak. Nah, puncak ya pasti sudah bisa dibayangkan tadi kalau ada bentuk lonjang tadi puncaknya di mana bisa dibayangkan. Ada yang namanya lengkung turun, recession curve gitu ya, falling limb. Kemudian juga oh iya keterangan ini ada bagian lengkung naik sampai puncak ini dipengaruhi oleh karakteristik hujan. Dan juga mungkin karakteristik dari dasnya juga sedikit gitu ya. Jadi jumlah intensitas penyebaran hujan ini yang lengkung naik tadi. Hujan lebat sama hujan gerimis jelas berbeda. Kemudian juga yang turun. Nah, kalau yang turun ini juga parameter das sangat berpengaruh. Jadi yang disimpan di dalam das ini simpanannya bagaimana? Apakah kalau hutan itu ya meresap semua ke dalam tanah. Makanya yang dilepaskan itu akan pelan-pelan. Beda dengan di perkotaan. Ini yang turunnya langsung signifikan gitu ya. Jadi naik turunnya itu kayak orang yang pernah olahraga di jantung itu kan duk 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 kalau olahraga langsung keringetan gitu ya. Sama juga kayak kayak das kalau nggak sehat dasnya itu juga naik turunnya itu langsung cepat gitu ya. Nah, sama kayak orang yang tidak pernah olahraga. Nah, tapi kalau eh, das yang bagus, orang yang eh, suka olahraga itu kata teman saya yang dokter itu dia naik sama turunnya denyut itu tidak terlalu signifikan perubahannya. Jadi masih kalau olahraga masih lari berapa puluh kilometer itu dia masih nggak ngos-ngosan. Makanya dia tidak denyut jantungnya itu dia kayak berdebar-debar gitu. Dia hanya normal-normal saja, nggak terlalu ngos-ngosan ya itu. Beda kalau orang yang jarang olahraga, badannya berat lari ngos-ngosan. Nah, ini sama kayak apa namanya? Ini flat hidrograf tadi. Jadi ada yang lengkung naik, lengkung naik mana lengkung naik, anotit mana ini? Nah, ini hujannya itu ya, storm, badai, hujan badai, initiating storm, hujan badai itu ya, yang di sebelah kiri ini. Nah, saat hujan itu tidak langsung debitnya naik. Jadi kita lihat ada yang eh, saat hujan dia langsung tiba-tiba naik ada yang saat hujan dia juga nggak langsung naik. Itu ada juga. Ini tergantung karakteristik hujannya. Jadi disebut dengan lengkung naik atau rising limb. Jadi rising limb. Puncak bisa dibayangkan pasti puncak yang bagian atasnya. Itu adalah puncaknya. Kemudian yang bawah ada rising, ada yang turun kan, ada yang naik, ada yang turun. Nah, disebut dengan kurva resesi atau recession limb. Nah, di sini ada beberapa istilah lebih detail ya. Ada rumus sebenarnya, jadi bukan istilah. Bentar, ini panahnya masih belum muncul. Eh, oke, tes tes. Ya, nggak muncul-muncul yang panahnya. Oh ya. Oke. Ada yang namanya telek. Apa itu telek? T adalah untuk satuan waktu. T satuan waktu ya, time. Time satuan waktu. Time lag. Jadi ada lag waktu selisih antara hujan dengan dia sampai ke puncak. Kita sebut dengan T lag. T lag, lag time, lag waktu gitu ya. Kemudian ada TS. Nah, ini adalah waktu untuk mencapai stabil kembali. Jadi Jadi antara resesi sampai dia debit itu akan stabil di sini ya. Jadi di sini ada kelihatan stabil. Ini kita sebut dengan TS. TS. Kemudian kalau kita lihat di sini ada yang namanya komponen base flow, aliran dasar. Nah, kenapa base flow? Nah, karena ini kalau nggak hujan dia konstan, stabil. Debit ini akan stabil. Makanya dia di sini adalah base flow-nya. Ini adalah base flow yang bagian bawah ini. Jadi dia di sini dia kalau mau lebih turun lagi dari base flow akan sulit. Kalau hujan ya hujan lagi, base flow lagi ya gitu. Itu istilahnya kemudian ini adalah key B, key base flow, key B. Kemudian ini key MS itu adalah key puncaknya. MES itu apa ya? Saya lupa juga yang MES ini. Nah, ini adalah yang ini rumusnya untuk ngitung debit saat dia ada resesi.
Ini ada rumusnya. Nanti kita baca lagi lebih lanjut. Nah, intinya kayak gitu. Next lagi mungkin oke, ada juga yang namanya TC, time of concentration. Jadi yang bagian atas ada yang namanya TC, time of concentration. Jadi waktu konsentrasi itu adalah waktu antara saat hujan dengan puncak debitnya. TC namanya. TC ini TC ini panah di sini, ini waktu puncak hujannya di sini. PF hujan efektif, TP time to peak, TB time base flow-nya, terus apa lagi di sini kipik debit puncak. Jadi kayak gini. Saat hujan ini masih dia mungkin masih ada belum ada pengaruh di awal-awal gitu ya. Tapi saat setelah itu baru naik mencapai puncak hujan berhenti dia turun lagi. Oke, next lagi mungkin dari sini. Eh, next lagi, ya. Nah kalau bedanya musim kemarau dan penghujan kira-kira tahu nggak? Eh, kita polling lagi, yang simpel aja, polling lagi. New poll, no, new. Oke, kita polling lagi. Debit pada musim kemarau. Debit sungai ini asalnya dari mana? Kita pooling dulu. Debit musim kemarau itu asalnya dari mana? Kita pooling. Nah, masih ingat moga-moga apa itu overland flow, apa itu interflow, apa itu base flow gitu ya. Moga-moga masih ingat. Oke, sudah 3 orang menjawab salah dari 15 orang. Jadi banyak juga yang salah ternyata. 5 orang dari 14 orang. 5/14, oke. 75% ya benar, 25% menjawab salah sementara ini. No answer masih 47. Mungkin masih buka-buka eh, pertemuan minggu kemarin gitu ya. Oke, kalau masih ingat musim kemarau tuh sumber airnya dari mana? Masih ada yang ingat nggak ya? 33 orang masih membuka-buka catatan mungkin. Belum menjawab. 32 orang menjawab benar, 10 menjawab salah. Ya, hampir 25% menjawab salah. Oke, ini agak simpel sebenarnya. Beda musim kemarau dan musim penghujan. Ini kalau sebenarnya gambarnya lebih menjelaskan ini sebenarnya. Nah, musim kemarau, musim penghujan. Nah, musim penghujan itu kayak gimana, musim kemarau kayak gimana. Oke, 24 masih belum menjawab. Kita close dalam 10 detik. Nah, cepat diputuskan. Kita close dalam 10 detik. Cap cip cup kembang kuncup A B C D E C. Ya, kita close saja poolnya. Cancel. Save dulu. Save hasilnya. Ah, oke. Next time kita cek siapa yang salah, siapa yang benar gitu ya. Nah, intinya adalah kalau kita ingat-ingat ya, overland flow itu dari permukaan, interflow itu dari aliran antara, base flow itu aliran dasar. Nah, kalau musim kemarau dari mana? Musim kemarau kan nggak hujan gitu ya. Artinya kalau musim kemarau nggak hujan, itu dia eh, tidak ada overland flow di sini. Karena tidak ada hujan. Jadi musim kemarau gitu ya, tidak ada hujan. Kemudian yang masuk ke dalam tanah juga ya, pakai warna merah aja.
Jadi ibaratnya kalau hujan gitu ya, antara musim kemarau sama penghujan, hujannya banyak mana? Nah, penghujan kan. Nah, makanya kalau musim kemarau, hujan gitu ya, nggak ada yang jatuh di permukaan kemudian dia menjadi overland flow itu nggak ada overland flow. Yang masuk ke dalam tanah jadi interflow gitu ya, aliran antara gitu. Ada nggak kira-kira? Ya, karena nggak hujan, tentu saja nggak ada ya. Jadi tinggal aliran dasar atau yang namanya base flow ini, aliran dasar, yang bagian eh, apa air tanah gitu ya, air tanah. Air tanah mensuplai sungai menjadi runoff gitu. Air tanah mensuplai sungai itu pada musim kemarau. Nah, beda kalau musim penghujan, awal musim penghujan mungkin hujan tapi banyak yang terinfiltrasi, jadi masih belum ada overland flow. Tapi kalau sudah puncak musim hujan ada yang namanya overland flow. Nah, kalau hujannya banyak, overland flow akan lebih dominan gitu. Nah, tergantung juga sungainya juga ada sungai yang perennial. Mungkin baca sendiri nanti perennial itu yang eh, base flow-nya tinggi, makanya dia tidak mengalami kekeringan. Ada yang lawannya adalah ephemeral. Ephemeral kalau hujan ada airnya, tapi kalau nggak ada hujan itu nggak ada. Nah, kalau antara keduanya itu ada yang namanya intermittent. Intermittent itu musim kemarau ada air, nggak ada airnya, tapi musim penghujan ada airnya. Ini ada tipe-tipe sungai. Oke, itu untuk sungai. Kemudian yang berikutnya adalah morfometri das. Jadi tadi sudah belajar membatasi das, kita sudah mendefinisikan das minggu kemarin, membatasinya juga sudah. Nah, tinggal morfometrinya, aspek-aspek saja yang perlu diukur, apa saja yang perlu diukur dalam das. Ada keruangan, topografi, ada panjang sungai, alur sungai kayak gitu. Jadi ini adalah empat aspek utama dalam morfometri das. Nah, morfometri itu apa? Morfo itu geomorfologi sudah ambil ya harusnya ya. Pas sekarang ini geomorfologi. Metri adalah ingat meteran gitu ya, metri gitu ya, pengukuran morfo itu bentuk gitu ya. Pengukuran bentuk das, morfometri das. Pengukuran bentuk das. Oke, bahasa Inggris, bahasin morfometri apa itu, nah dibaca sendiri. Nah, kalau kita ingat, kita itu eh, hampir, mungkin sudah hampir semuanya pernah mendengar terkait dengan apa itu das itu ya. Jadi kita semua tinggal di dalam suatu das, di daratan, kalau kita tinggal di daratan, kecuali kita tinggalnya di suku-suku yang hidupnya di perairan gitu ya. Saya agak lupa, suku apa, suku Bajo kayaknya deh, suku Bajo itu tinggalnya di perairan. Itu dia tidak tinggal di dalam das. Tapi kalau kita hidup di darat, kita masih akan pasti hidup di dalam yang namanya das. Tinggal batasnya saja menariknya benar atau salah. Tapi kalau benar ya kayak gini, ini contoh yang gambar di sebelah kiri ini adalah batas-batas das. Batas das itu adalah batas yang jelas gitu ya. Dia ada di puncak-puncak perbukitan, makanya antara kanan dan kiri batas itu pasti batasnya jelas, kelihatan kayak gini. Dan tidak ada bolong di tengahnya itu nggak ada. Makanya kalau kita lihat yang batas yang gambar sebelah kiri ini ada batas das itu eh, kelihatan semuanya itu akan menempati satu das tertentu, daerah aliran sungai tertentu. Nah, ini aspek-aspeknya bisa dihitung, ada aspek ruangan, aspek topografi, panjang alur, juga alur sungai. Ini sangat banyak. Misalnya aspek ruangan, luas das, bentuk das. Kemudian juga kemiringan das, kemiringan sungai utama, median elevasi, ada sungai, panjang sungai utamanya mana, nah, dan macam-macam lagi. Luas das, jadi das itu ada macam-macam, ada das ukuran besar, ukuran kecil. Mungkin ini next saja skip. Bentuk das. Nah, langsung luas das tadi luas das besar kecil nah macam-macam variasinya. Ada das yang kayak das Ciliwung itu ukurannya besar, ada das yang juga kecil-kecil gitu ya. Itu juga ada. Eh, ini nah bentuk das ada gambarnya nggak? Oke nggak ada bentuk das. Oke nggak apa-apa. Intinya adalah eh, das itu bentuknya memanjang atau membulat itu akan berbeda dari segi alirannya. Ada das yang bentuknya itu dia memanjang, panjang gitu ya. Antara hulu sampai hilir itu dia bentuknya panjang sekali. Ada das yang bentuknya membulat, kayak daun apa ya? Daun yang membulat itu apa ya? Ada yang bentuknya membulat kayak gini, kayak kayak bentuk daun yang membulat gitu ya. Nah, dia ada alur-alur sungainya, sungainya alurnya, ya misalnya
Biasanya kalau das memanjang itu dia ada sungai yang panjang tapi kanan kirinya pendek. Ada kanan kiri sungai kecil-kecil gitu ya pendek di kanan kiri sungainya. Ini tergantung dari kondisi geomorfologi ini bentuk sungai juga sebenarnya. Yang membulat tadi kayak daun, daun teratai gitu ya mungkin ya. Membulat kayak daun teratai itu juga ada. Nah ini akan berbeda masing-masing bentuk das ini dalam merespon hujan tadi. Kalau hujan, kira-kira cepat yang mana untuk debit itu naik? Nah, ini kita bisa bayangkan ini kalau gasnya memanjang hujannya di sebelah hulu itu akan butuh waktu untuk mencapai outlet hilirnya. Untuk mencapai hilir dia akan butuh waktu yang panjang karena dasnya itu panjang. Dasnya panjang dari hulu mengalir ke hilir itu butuh waktu yang lama. Beda kalau dasnya membulat, hujan itu langsung eh, dari hulu ke hilirnya akan cepat kayak gitu. Nah, ini adalah salah satu bentuk aspek dari bentuk das. Ini mungkin hitungan semua tapi skip aja lah. Nah, ini kayak gini contohnya. Aspek topografi. Relief. Jadi das itu ada kita kalau ingat di hulunya itu kan biasanya dia miring, kemudian eh, mulai melandai gitu sampai ke muara sungainya. Nah, bentuknya kayak gini. Sebenarnya kalau kita lihat buat profil itu ya, dari hulu ke hilir, hulunya itu pegunungan, turun ke bawah sampai ke pantai gitu ya. Dia akan bisa kita ukur ketinggiannya dan bisa kita ukur kemiringannya. Nah, pas di kalau dasnya itu miringnya tinggi, misalnya kita ambil outletnya di tidaklah di hilirnya, tapi di bagian tengah kayak gini ya. Tengah dari gambar ini, kita ambil eh, mana gambarnya? Nah, ambil outletnya di sini, kita ukur di sini. Nah, kita bisa bayangkan di tengah, kalau dari hulu ke tengah ini dia miring gitu ya. Kita bisa bayangkan kalau ada hujan jatuh gitu ya, dari ke hulunya, akan cepat nggak sampai ke tengah ini? Kan pasti cepat. Beda kalau dari tengah ke selatan. Dia lebih landai kalau ada hujan. Kita buat bidang miring gitu ya, bidang miring aja dibolak-balik gitu ya. Kalau hujan di tempat bidang yang agak landai, dia kecepatannya akan berkurang. Nah, ini yang nanti menentukan debitnya itu puncaknya itu sampainya juga cepat atau enggak itu juga ditentukan oleh kemiringan dari bentuk das ini. Skip saja ini hitung-hitungan yang ini tadi slop tadi lereng intinya lereng nggak gitu intinya. Median elevasi, nah elevasi das. Elevasi das dia uh, kayak gini hitungannya. Jadi median elevasi itu ketinggian 50% dari das. Ada das yang tempatnya tinggi, ada das yang tempatnya di dataran rendah itu ya. Nah, terus mungkin aspek alur sungai misalnya ada orde sungai. Nah, ini yang penting orde sungai nih. Orde sungai. Nah, bagaimana cara ngitungnya orde sungai? Nah, ini di contoh yang lumayan asik juga kalau mau dipraktekkan. Jadi ada metode Horton, ada metode Strahler, ada metode Striff. Tapi yang biasa kita pakai yang namanya metode Strahler gitu ya. Jadi caranya gimana ngitungnya? Jadi kalau ada sungai, orde kita pasti yang bagian ujung-ujung sungai itu adalah angka satu, orde satu. Ujung-ujung sungai adalah orde satu. Kalau satu tambah satu berapa? Tanya anak TK tahu satu tambah satu dua. Tapi dua tambah satu berapa? Kalau anak TK jawabnya dua, kalau Strahler jawabnya adalah tetap dua. Jadi satu tambah satu ini adalah dua. Dua tambah satu tetap dua. Kenapa? Karena dua tambah dua baru bisa jadi tiga. Tapi kalau satu tambah dua tetap hasilnya dua. Aturnya kayak gitu. Satu tambah satu dua. Satu tambah satu sama dengan dua. Nah, dua tambah dua ini yang Strahler ya. Sama dengan tiga. Nah, tiga tambah tiga baru bisa jadi empat. Kalau ada orde empat. Tapi biasanya orde tiga saja ada. Hanya sampai orde tiga saja. Nah, makanya kalau ini satu tambah dua misalnya, satu tambah dua, tetap dia hasilnya dua. Karena dia eh, nilainya yang satu ini lebih kecil daripada dua. Harus setara. Nilainya harus setara. Dua tambah dua setara kan, jadinya tiga. Tiga sama tiga setara, jadinya empat. Gitu. Satu tambah satu setara, satu antara satu dan satu setara, hasilnya adalah dua. Nah, misalnya yang sebelah kiri ini kita lihat lagi. Satu yang sebelah kiri misalnya ada dua cabang tuh ya, satu sama satu. Dia bertemu menjadi dua. Menjadi dua yang panjang ke bawah, yang di gambar yang tengah itu. Terus di sebelah kiri yang order dua ini,
Jadi ini adalah duanya itu di sini. Nah, di sebelah kirinya ada satu lagi. Jadi 2 tambah satu, hasilnya tetap 2. Hasilnya tetap 2 di sini. Yang ini juga ada satu tambah satu di sini adalah 2. Satu tambah satu di sini adalah 2. Jadi 2 ditambah 2. Nah, baru 2 ditambah 2 di sini adalah 3. Jadi ini adalah order 3. Oh ya, paham ya moga-moga ya. Jadi ini yang paling gampang rumusnya tadi. Tambah-tambahan aja. Ini yang Strahler ada yang Horton, nanti bisa dibaca sendiri. Ini jarang dipakai Horton, sama Strive ini juga jarang dibaca sendiri. Bisa jarang dan bisa dicari baca sendiri. Next lagi. Nah, ini yang Strahler tadi. Nah, ini warna diwarnai satu tambah satu 2 gitu ya. 2 tambah satu tetap 2. Tapi kalau 2 tambah 2 jadinya 3. Nah, ini adalah orde sungai. Jadi sungai itu kita bisa berikan ordenya. Kemudian ada lebih kompleks lagi. Ini mungkin besok kalau hidrologi sungai mungkin baru dihitung gitu ya. Kalau sekarang mungkin tidak perlu sampai detail kayak gitu. Ada juga istilah drainage density. Jadi kerapatan aliran. Sungai itu ada yang rapat gitu, ada yang alirannya rapat. Biasanya di daerah hilir alirannya rapat. Artinya alirannya rapat itu dia jaring-jaring sungai banyak. Misalnya ya di Kalimantan gitu jalan berapa kilo ada sungai, jalan berapa kilo lagi ada sungai, ada jalan berapa kilo ada sungai. Ini adalah contoh dari kerapat drainage density yang rapat. Beda dengan misalnya di daerah yang mana ya, yang jarang sungainya itu ya di daerah yang kering gitu ya, ya, daerah tandus itu biasanya sungai sedikit, hujannya sedikit juga. Nah, jalan masih 10 kilo gitu masih belum ada sungai, belum ada air. Nah, ini bisa jadi kayak gitu. Nah, ini adalah kaitannya dengan penjelasan drainage density. Center of gravity, nah ini mungkin dibaca bisa dibaca lagi. Nah, center gravity ini dia menghasilkan nanti kayak gini. Kalau eh, hujan di hulu gitu ya, ini ada das gini, dia cenderung hulunya itu lebih luas gitu ya. Kalau di gambar ini di sebelah kiri itu hulunya lebih luas di sini. Jadi yang hilirnya itu sempit, ini kecil gitu ya, ini kecil, ini lebih luas lagi. Nah, bisa dibayangkan kalau hujan di bagian hulu itu kira-kira gimana? Itu pasti naiknya lambat. Dia kan butuh waktu. Jadi air itu dari hulu ke hilir pasti butuh waktu. Entah itu sejam, 2 jam, ataupun berhari-hari. Kalau sungainya kayak dasnya besar. Tapi yang jelas di sini kenaikannya akan menjadi lambat. Berbeda kalau uh, tadi misalnya uh, kalau ini hujan di daerah hilirnya. Kalau hilirnya hujan itu akan naik dengan cepat. Tapi mungkin debitnya tidak terlalu tinggi kenaikannya. Bisa jadi kayak gitu. Jadi ada macam-macam faktor gitu ya. Oke, apalagi yang perlu dijelaskan. Nah, ini tadi bentuk das tadi ada yang bentuknya segitiga terbalik, ada yang bentuknya segitiga, ada yang bentuknya kayak angka 8, ada yang memanjang, ada yang membulat, ada yang bentuknya persegi atau apa, nah, macam-macam. Nah, intinya adalah dia akan mempengaruhi yang namanya hidrograf tadi. Jadi kalau memanjang memanjang dia bagaimana hidrografnya. Nah, ini entah itu hidrograf debit ataupun hidrograf apa namanya? MA gitu, itu pasti akan berbeda. Yang memanjang, berarti dia pasti butuh waktu lebih lama untuk sampai ke hilir. Makanya dia naiknya sedikit. Beda dengan yang membulat. Membulat, kalau das membulat, ada hujan itu ya, itu karena jarak antara hulu dan hilirnya itu pendek. Jadi kita lihat aja jaraknya, jarak yang ini sampai yang memanjang sama yang membulat. Lihat aja jarak dari hulu ke hilir maksimalnya. Beda kan? Nah, makanya kalau yang membulat itu dia langsung kalau ada hujan dia akan langsung debit itu akan langsung naik. Nah, beda lagi yang bentuknya kayak segitiga yang sebelah pojok kiri itu, segitiga kebalik. Kalau hujan, nah, ibaratnya hujannya merata gitu ya. Ibaratnya hujannya merata ini dia akan punya karakteristik kayak membulat gitu. Dia cepat akan naik dengan cepat. Karena dia luas. Kalau luas area yang di bagian bawah ini lebih tinggi gitu ya, luasnya lebih besar. Hujan, nah, pasti dia langsung cepat naiknya. Beda kalau segitiganya itu segitiga luas, yang luasnya itu di bagian hulunya. Jadi untuk mencapai ke hilirnya dia butuh waktu yang lebih lama lagi. Tapi dia akan karena bagian hulunya itu luas, yang kedua dari kiri ini,
Karena hulunya luas, dia kenaikannya itu akan ada di bagian akhir dari, jadi lebih lambat naiknya, lebih lambat tapi bisa jadi naiknya itu tinggi juga kayak gitu. Nah, kalau angka 8 kayak yang di sebelah gambar ketiga ini angka 8, hujannya merata, yang di bagian hilir hujannya akan sampai duluan untuk puncak pertama. Kemudian yang kedua, yang bagian hulunya baru sampai ke hilir membentuk puncak kedua. Nah, oke, itu gambarannya tadi. Jadi close annotation-nya kayaknya udah selesai nih slide-nya. Oke, terima kasih. Sampai sini ada pertanyaan? Satu atau dua mungkin. Itu udah polling ya? Oke, nggak perlu polling lagi ya. Sampai sini ada pertanyaan, bisa dibaca sendiri detailnya. Sepertinya kalau saya nggak tahu nanti yang memberi ujian untuk UTS siapa, tapi kalau eh, biasanya sih hitung-hitungan ini baru masuk ke hidrologi sungai. Tapi silakan dipelajari. Tidak sampai menghitung kayaknya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? 3 menit sampai 8.40. 3 menit sampai 8.40. Mungkin hitungannya agak kompleks sih. Ya, bisa dibaca lagi nanti. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, silakan dipersiapkan untuk UTS. UTS nanti yang di UTS kan bisa dilihat lagi di apa namanya kontrak belajar, bisa dilihat kontrak belajarnya, eh, bagian mana yang jadi UTS, bagian mana yang jadi tugas. Biasanya kalau sudah jadi tugas tidak di UTS kan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan sampai sekarang ya bisa kita langsung akhiri. Terima kasih atas partisipasinya pada web perkuliahan online daring pada hari ini. Nah, sekian. Mungkin setelah UTS kita tidak akan bertemu lagi, tapi mungkin di kuliah-kuliah yang lain nanti kita akan ketemu lagi. Jadi masih ada iklim tropis, hidrometeorologi, kita pasti akan ketemu lagi kalau yang GEL. Kita akhiri perkuliahan pada hari ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Bapak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Bapak. Oh, Terima kasih, oke. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak.